sebenarnya secara sederhana dia bisa, kalau dilihat dari etimologinya, itu adalah one who passes judgment, kritik. Tapi kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia kemudian menjadi kritikus ya. Dan akar katanya sebenarnya sama dengan kata krisis. Ini definisi umum dari Wikipedia. Architectural criticism is the act of writing or speaking about a building. Tapi ini kan sebenarnya lalu menjadi terlalu luas gitu, karena yang sifatnya puja-puji juga kan akhirnya kita bisa sebut kritik. Karena itu kami mencoba untuk lebih memperjelas lagi perbedaan antara descriptive writing dengan critical writing. Ya, bisa dibaca sendiri. With descriptive writing, you are not developing argument. You are merely setting the background within which an argument can be developed. You are representing the situation as it stands without presenting any analysis or discussion. Itu di sini mau tidak mau kami sementara, tapi this is prior to discussion. Sementara kami memasukkan tulisan-tulisan yang sifatnya menjelaskan, menyajikan konteks saja tanpa memasukkan opini ataupun argumen itu ke dalam descriptive writing. Sementara critical writing, you are participating in the academic debate. Jadi ada perdebatan di situ, diskusi di situ. This is more challenging and risky. Kenapa risky? Nanti kita bisa lihat belakangan. Because then you need to weigh up the evidence and arguments of others and to contribute your own. Jadi ada pendapat pribadi yang dimasukkan di situ. Ini adalah pendapat dari orang ini. Saya nggak berani baca namanya daripada salah spelling. Always means evaluating and placing a work in its historic context and amongst the issues that are contemporary with it, confronting discourse and also the building as it stands. Sebenarnya ini adalah pendapat dari Thomas Fisher. Dia adalah dekan dari College of Design, ya di mana itu. Jadi dia daripada mendefinisikan arsitektur sebagai sebuah objek yang eksklusif, maka kritik perlu spot that architecture was writing about is everywhere around us. Jadi bukan hanya karya dari nama besar ini atau itu gitu, tapi lebih ke hal-hal yang sering kita temui sehari-hari. Jadi ini adalah beberapa pendapat yang mendekati kritik arsitektur. Good architecture critics should not write about building as ends in themselves, but instead as a reflection of ourselves. Masih orang yang sama. Architecture critics need to write about bruises as well as beauty in our design environments, and are afraid to make enemies in the process. Sebenarnya itu mungkin ya yang paling kalau di sini gitu, itu yang mungkin paling mencegah kita untuk menulis mengenai kritik arsitektur, karena kalau sampai kita menulis borok-boroknya gitu, kita bisa dimusuhin oleh arsitek yang kita kritik tersebut. Nah, ini kita mau menunjukkan bagaimana kritik arsitektur di Indonesia. Kita memiliki banyak media publikasi arsitektur, ada media cetak dan ada media non cetak. Dan kami membedakannya lagi menjadi media cetak umum dan media cetak yang khusus arsitektur. Beberapa terbitan rutin arsitektur di Indonesia itu, ini sebenarnya belum semua ya, tapi ya seperti kita tahu ya, ada Scala Plus, ada Indonesia Design, ada Laras, Asri, Archinesia, Idea, kemudian ada My Home, Home and Decor, Well, dan lain-lain. Ada banyak. Ini kami baru sempat mendata sekitar 26. Kemudian Oke. Jadi ini kita mencoba membuat tabel dari artikelnya seperti apa saja sih yang ada di media-media tersebut. Ini Kompas sepanjang bulan Mei tahun 2012 ada 41 artikel. Tapi
isinya sebagian besar mengenai reportase. Juara 2-nya adalah tips and tricks ya. Jadi bagaimana membuat sudut ruang belajar yang nyaman. Bagaimana supaya kamar mandi tidak bau. Bagaimana ya pokoknya seperti itu. Kemudian ada advertorial. Jadi sebenarnya itu adalah tulisan dari produk cat gitu ya. Nuansa yang lebih bergairah gitu. Terus catnya warnanya ungu dan orange gitu. Itu tapi sebenarnya jualannya dulu. Yang artikel yang sifatnya kritik tidak ada. Ini adalah dari majalah Tempo. Sepanjang tahun 2011 ada 16 artikel, 15 isinya sifatnya reportase dan hanya satu yang sifatnya kritik. Tapi yang baik adalah tidak ada advertorial dan tidak ada tips. Jadi kalau mau lihat yang advertorial dan tips, lihat aja di majalah lain. Terus ini majalah Asri. Reportasenya 17, tipsnya 1, advertorialnya 5, opini atau kritiknya 0. Mungkin kalau sayang ya sebenarnya kita bisa lihat judul-judulnya tuh asik-asik. Coba Robin tolong dibacakan judulnya. Judulnya itu, ini beberapa judul yang diambil sekedar asal ambil aja gitu. Sensasi Homi pada unit Time House, klasik dengan modern tulis, aksentuasi di rumah tunggu, verti garden di ruangan dalam. Ya, Hominya tuh nulisnya Home gitu ya. Jadi sebenarnya kita juga nggak yakin tuh bacanya Home atau Homi. Terus ini Living Etc. dari November dan Desember 2009. Advertorialnya 11, jadi banyak sekali ya, dari 25 artikel itu 11 sifatnya advertorial, reportasenya 12, tipsnya 2, opini dan kritiknya 0. Sebenarnya dengan melihat ini kita lalu tahu ya, kalau misalnya kita beli majalah itu apa yang ingin kita temui gitu. Kalau misalnya kita mau mencari definisi tentang ini arsitektur minimalis gitu, di situ ya mungkin akan ketemu gitu. Tapi kalau kita mau kira-kira saya mau renovasi dapur, ada nggak ya di situ? Oh mungkin ada gitu. Terus Futur Art agak lumayan ya, karena dari 26 artikel, 20 sifatnya reportase, 0 tips, 1 advertorial dan ada 5 artikel yang sifatnya opini atau kritik. Jadi itu sekitar 5% ya, 5% dari keseluruhan. Dan mungkin yang paling lumayan adalah berikut ini, Jong Arsitek. Kebetulan sosok pemuda penggiat Jong Arsitek ada di sini. Dan ini Wicaksono. Belum sudah merasa dibully. Ada dari 16 artikel ada 12 yang sifatnya reportase, 4 sifatnya kritik. Jadi kurang lebih dia 25%-nya ya. Nah, sementara banyak reportase dengan kualitas yang titik-titik, silahkan diisi sendiri, tapi ini saya bacakannya supaya lebih meresap gitu. Untuk memperoleh pemandangan, saya bacanya ya Mbak. Untuk memperoleh pemandangan inilah perubahan masa bangunan serta susunan ruang dalam ditata sedemikian rupa sehingga menghasilkan tampilan yang unik dan kaya. Iya. Jadi kita disuruh menerjemahkan sendiri sedemikian rupa itu apa gitu. Untuk memperoleh pemandangan inilah perubahan masa bangunan serta susunan ruang dalam ditata sedemikian rupa gitu. Kebayangkan sebuah artikel arsitektur yang tidak menjelaskan bagaimana tapi sedemikian rupa gitu, itu kan terlalu gampang gitu ya. Kemudian yang lain lagi gini, ini yang di bawah lebih seru nih. Konsep eksterior dan interior serta ruang dalam dan ruang luar menjadi tak terpisahkan. Satu cara pandang dan pemahaman yang baru lagi terhadap desain dunia. Pertama, konsep eksterior dan interior serta ruang dalam dan ruang luar itu bedanya apa coba ya? Tapi ini seolah-olah dua hal yang berbeda gitu. Kemudian disebut menjadi tidak terpisahkan. Satu cara pandang dan pemahaman yang baru lagi terhadap desain dunia. Apanya yang baru? Gitu kan? Apanya yang baru gitu. Ini dan yang seperti ini banyak sekali gitu. Jadi makanya teman-teman bisa menilai sendiri. Banyak reportase dengan kualitas yang titik-titik gitu ya. Itu dinilai sendiri aja.
Berikutnya. Apakah memang tidak ada ruang untuk kritik arsitektur? Tadi sebelum mulai presentasi ini saya sempat bincang-bincang dengan kita dari majalah Duel ya sekarang dan sebelumnya dari udah enggak lagi. Kamu butuh loncat sekali. Kamu sudah dipecat ya. Ya tapi dia punya pengalaman banyak menulis di majalah karena sebelumnya di Dewi ya. Jadi ternyata memang ada restriction dari majalah tersebut mengenai bagaimana cara kita menulis, bagaimana cara kita mengungkapkan kritik gitu. Nggak boleh terlalu pedas, nggak boleh terlalu menggurui, harus berupa wejangan gitu ya. Jadi nanti kita bisa mungkin kita bisa dapat infonya. Apakah tidak ada ruang atau tidak ada suara? Nah ini kan dua hal yang berbeda ya. Jangan-jangan ruangnya ada gitu, karena sebenarnya Kompas itu kalau kita kirim tulisan ke Kompas dan memiliki bobot berita itu ada kemungkinan bisa masuk karena ya media kan tetap punya kepentingan itu ya. Jadi padahal banyak isu-isu hangat yang punya kaitan erat dengan arsitektur yang penting untuk dikritisi melalui kajian arsitektur. Apa saja? Seperti proyek 1000 Tower Tsunami. Kenapa tidak ada yang menulis mengenai itu? Gitu. Kan arsitek kita dari nilai aja jumlahnya ada berapa gitu kan? Ada berapa? Ribuan gitu, tapi tidak ada satupun yang bersuara tentang ini proyek 1000 Tower Tsunami. Terus gedung bersejarah di Jalan Cilacap. Ini adalah foto entah tanggal berapa gitu ya, mungkin sekarang udah hilang. Terus proyek Hambalang, ini kan lagi ramai sekali ya, tapi tidak ada yang meninjaunya secara arsitektur atau memang nggak penting. Terus rumah cantik di Menteng. Rencana gedung DPR yang baru sempat ramai kan, tapi sebenarnya tinjauannya lebih banyak baru dari anggaran. Sementara ketua IAI kita komennya, iya ini tidak menunjukkan arsitektur Indonesia. Terus mal-mal di Jakarta, ini kan juga satu hal yang sebenarnya problematik. Tapi kita tidak membahas ini di dalam media massa umum. Terus apakah kita pelaku arsitektur tidak siap mengkritik? Terus padahal kita punya basis akademis yang mendalami kritik arsitektur. Beberapa universitas di Indonesia yang punya mata kuliah kritik arsitektur, bahkan juga jenjang pendidikan S2 yang fokus di dalam kritik arsitektur itu ada ini. Cuma saya nggak bisa baca, bisa tolong dibantu loh. Ada Universitas Durhata, Utaraman, Diponegoro, Universitas Gunadarma, Universitas Katolik Parayangan, 17 Agustus 45 Samarinda, terus ada ITS buat S2, ada STC Telkom, ada ITB, STC. ITB itu sebenarnya mempunyai kelompok keahlian sejarah, teori, dan kritik arsitektur. Iya. Jadi ada dua institusi yang di sini kita punya wakil-wakilnya, yaitu dari ITB dan dari UPH yang sebenarnya memiliki pendidikan kritik arsitektur. UI nggak ada, jadi kita diemin aja.